yang mengambil tanah orang lain walaupun hanya sejengkal. Nah, dalam bahasa Arabnya sibrin. Walau sibrin, maka akan dipikulkan nanti oleh dia di akhirat sebanyak 7 lapis bumi dari bumi yang satu jengkal itu tadi. Nah, satu jengkal sepertinya sedikit, tapi kalau sampai 7 lapis dipikulkan kepada kita, tentulah sangat berat sekali. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sengketa tanah itu banyak terjadi di mana-mana. Bulan Ramadan puasa yang lalu, saya diundang oleh orang pengadilan tinggi Provinsi Riau di Jalan Sudirman. Jadi seluruh hakim-hakim berkumpul di situ untuk berbuka puasa. Saya yang memberikan santapan Ramadan. Nah, menjelang santapan Ramadan itu setengah jam menjelang berbuka, saya duduk bersama dengan hakim-hakim. Maka saya bercerita dan bertanya kepada hakim-hakim itu. Kata saya, masalah apa yang paling banyak sekarang ini Pak, Bapak tangani? Dia mengatakan adalah masalah pertanahan. Jadi masalah pertanahan itu sangat berut dan sangat menjadi perhatian kita. Nah, karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, marilah kita memperhatikan masalah pertanahan itu. Pernah pada satu kali saya punya tanah tetangga dengan orang Cina, tapi Cinanya Cina Muslim. Dia membangun pas-pas tanahnya itu habis, untuk membuat parit pun tidak ada lagi. Nah, ketika saya jarang datang ke tempat itu, tahu-tahu udah dibuatkannya parit, kira-kira sejengkal setengah, pakai batu bata. Yang paritnya itu mengambil tanah saya. Nah, dibuatkannya batu bata. Batu batanya batu bata saya dekat di situ. Entah siapalah tukang dekat itu yang disuruhnya buat sehingga dia bisa melewatkan air cucian dari sumurnya rumah petak. Kira-kira ada 4 buah rumah dari situ, berderet di situ bisa. Nah, saya tidak marah. Kata saya pun akan melewatkan air di situ juga. Dia pun melewatkan situ juga karena bersempadan langsung. Saya relakan berapalah 1,5 jengkal. Untuk tempat tidur juga tidak bisa. Orang malah bisa melewatkan air. Ini menurut saya ini sedekah jariah bagi saya. Nah, tiba-tiba hari itu juga ada orang mau menjual tanah kepada saya. Hanya 3 juta rupiah. 3 juta rupiah itu sebetulnya hanya untuk mengurus suratnya saja. Tanahnya itu nggak tanggung-tanggung, 1,5 hektar. Lalu saya sanggup, bahkan berebut saya untuk membelinya. 1,5 hektar 3 juta rupiah. Karena aslinya itu paling tidak itu 150 juta waktu itu. Kalau sekarang mungkin lebih 200 juta. Nah, jadi dalam hati saya berpikir, ya Allah, ini mungkin karena saya merelakan saluran air itu ambil tanah saya 1,5 jengkal. Saya juga rela karena ayah saya juga akan melewatkan air di situ. Nah, dalam hati saya, wah inilah balasan dari Allah. Kalau kita ikhlas, rela, hilangnya 1,5 jengkal, 1,5 jengkal kali 40 meter, tapi dibalas oleh Allah dengan tanah 100 apa itu? 1,5 hektar. 1,5 hektar untuk ladang sawit. Ya Allah. Nah, yakinlah kita bahwa tanah ini bukan milik kita. Kita hanya hak pakai. Tanah itu adalah milik Allah. Kalau memang bukan milik kita, janganlah diambil. Kalau memang milik orang, serahkan. Hidup kita tidak lama di dunia ini.
Nah, jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, itu pemikiran kita karena orang agama spiritual begitu. Tapi pemikiran para perampok enggak. Kita ambil saja, kita tanami saja. Nanti datang orangnya, kita minta ganti rugi dengan dia. Nah, itu caranya. Kadang-kadang orang tuh nggak datang-datang lagi, segan sengketa langsung dia ambil. Dari 10 tanah yang direbutkannya di daerah yang agak jauh, jarang orang ke sana. Dari 10 yang dia ambil, paling tidak itu ada 3 atau 2 yang dilepas oleh penghuninya, pemiliknya awal, karena segan bersengketa. Nah, banyaklah kejadian seperti itu. Karena itu maraklah pencurian-pencurian tanah di daerah-daerah yang agak jauh dari jalan besar. Mereka serobot saja. Nah, kalau nanti tidak datang yang punyanya, serobot benar-benaran. Nah, begitulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pola pikirnya orang-orang yang tidak beriman. Dia sangat rakus dengan kehidupan dunia. Disangkanya tanah ini akan jadi milik dia, padahal akan diturunkan nanti kepada anak cucu. Kalaulah tanah yang tidak halal itu diserahkan kepada anak cucu, tentulah dia ikut menderita karena perbuatan kita. Memang dalam Islam tidak diakui ada dosa waris, akan tetapi ada kesalahan yang diwariskan terhadap anak cucu keturunan akibat merampok tanah itu tadi. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan yang demikian. Karena ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi la yubalul mar'u aina akhadha maluhu minal halal minal haram. Akan datang suatu masa nanti, manusia tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah dengan cara yang halal atau cara yang haram. Nah, kembali kepada cerita kenapa tanah tadi itu sampai ke Kodim, ke Korem. Kenapa sampai ke situ? Karena udah ke Kodim udah. Malah udah sampai ke apa, LP Mana? LP POM TNI sampai ke Korem. Yang paling tinggi kan Kodim Korem, sampai ke situ. Kenapa sampai ke situ? Karena orang-orang yang merampok tanah pun mereka berlindung di sebalik orang-orang yang menurut dia kuat, gitu ya. Tentu kita cari pula orang yang kuat untuk melindungi kita. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, hak kita sendiri sudah jelas punya surat, berani itu orang merampoknya. Padahal sudah begitu jelas. Kenapa? Karena ada oknum-oknum tertentu yang dia merasa mudah untuk mendapatkan dan merasa berhasil di tempat lain, akan dia coba lagi di tempat kita. Itulah masalahnya. Jadi orang coba-coba, mereka mencoba-coba untuk hal-hal yang berupa perampokan itu. Kalau percobaannya berhasil, orang tidak peduli, nah dia mendapat untung yang begitu banyak. Diuruskannya surat belakangan, kadang-kadang surat palsu yang dia sampaikan. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.